Oke, sedikit di konten kali ini gue mau ngebahas tentang Persija Jakarta yang akan menghadapi Borneo. Laga yang ditunggu-tunggu, udah lama juga liburnya. Gue juga baru upload lagi tentang Persija karena kemarin gue sibuk di Timnas. Gue berangkat ke Qatar, gue update-update tentang Timnas Indonesia. Seru banget, pengalaman yang luar biasa menarik. Dan gue juga mau ngasih informasi. Jadi lo pantengin terus channel gue. Karena gue di tanggal sekitar tanggal 14-an gue akan ada di Milan. Gue mau nonton AC Milan, tim kebanggaan gue. Dan gue juga mau nonton Inter lawan Salernitana. Kenapa gue nonton Inter? Karena di Salernitana ada Inzaghi. Karena Inzaghi itu adalah pemain idola gue. Jadi gue gak sabar untuk kesana. Gue akan ngevlog di sana. Jadi lo pastikan lo subscribe channel gue. Karena gue akan seru banget. Terus gue juga akan ngupload konten-konten pendeknya itu di Instagram gue, Ilham Alkatiri, namanya sama kayak nama YouTube gue. Gue taruh tulisannya di atas sini juga. Jadi lo follow juga Ilham Alkatiri karena nanti gue bakal banyak banget ngupload keseruan gue di sana. Selain di YouTube, gue juga akan ngupload di Instagram gue. Oke, gue mau ke Persija Jakarta. Sayang banget gue nggak bisa nonton. Sekarang lagi away lawan Borneo nanti di tanggal 22. Kemungkinan gue udah balik, ada kemungkinan gue udah balik, ada kemungkinan belum juga. Gue pengen nonton di JIS untuk pertama kalinya lagi. Mudah-mudahan keburu. Atau kalaupun gue udah pulang, mudah-mudahan gue gak kecapean untuk nonton. Anak gue juga udah ngegoda, bah, pulangnya jangan lewat dari tanggal 22 karena pengen nonton ke JIS. Insya Allah gue akan pulang sebelum itu. Dan rasanya gue pengen banget nonton Liga pertandingan resmi di JIS, nontonnya Persija Jakarta. Gue pengen banget. Oke, gue akan mulai sekarang ke materinya. Gayos, sayang banget. Gayos ini kalau nggak salah informasinya itu kena akumulasi kartu. Dia itu kena akumulasi kartu ketika kita lawan Persib yang keempat kalinya dia dapat kartu kuning. Sorry, pas lagi lawan PSS Sleman maksud gue. Dia kena kartu kuning dan pertandingan ini jadi kayaknya dia nggak bisa main. Ini lagi-lagi buat Persija kesialan lagi karena nggak pernah Persija itu main dengan full team yang asingnya lengkap gitu. Kayaknya jarang banget gue ngeliat. Ada aja kalau nggak ini cedera, kalau nggak ini kuning, kalau nggak ini kartu merah, kalau nggak ini nggak bisa main. Selalu ada miss-nya antara satu sama lain. Nah, gue berharap di pertandingan ini gue bisa ngeliat semua full pemain asingnya. Ternyata nggak juga. Kalau Gayos nggak tahu ya kalau ada kebijakan apa atau kadang kan Indonesia suka begitu, suka aneh-aneh aja kan, tiba-tiba yang nggak bisa main tiba-tiba bisa main. Nah, gue berharap ya, gue pengen ngeliat ya kalaupun besok nggak bisa main lawan Borneo, ya nanti yang berikutnya di JIS itu bisa padu banget. Karena gue ngeliat kayaknya Gustavo Almeida ini sama Rio Matsumura itu cocok banget. Dia saling posting di Instagramnya. Gustavo Almeida bilang sangat cepat berkolaborasi dengan Anda atau gimana gitu. Dan si Rio Matsumuranya pun ngebales dengan nada serupa gitu. Dia bilang ya itu dia kayak chemistry-nya kayak udah dapet gitu antara si Gustavo dan si Rio Matsumura. Gue berharap banget karena Gustavo ini finishernya bagus banget. Si Rio Matsumuranya ya dia pelayan yang baik untuk striker gitu. Jadi mudah-mudahan cocok tandem ini dan apa namanya bisa mengangkat klasemen Persija Jakarta lah. Kita apa namanya target 4 besar itu jadi bukan hal yang tabu lagi untuk Persija karena ada kemungkinan, apalagi kemarin kayak Madura juga kalah atau seri, itu keuntungan buat Persija Jakarta juga. Jadi banyak hal yang menguntungkan Persija asal Persijanya nggak membuang-buang kesempatannya dan dia memenangkan pertandingan supaya ya bisa naik gitu. Paling nggak kalau misalkan pertandingan kali ini menang, dia bisa naik dua klasemen ke atas lah kalau itu hitungan gue kayak gitu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, Borneo juga bukan hanya pimpinan klasemen, tapi dia juga lagi on fire sekarang. Lagi bagus banget. Kalau nggak salah, semusim ini dia cuman kalah 2 kali. Sedangkan kita, Persija ini kalah 5 kali. Yang agak ngeri juga, kita bukan ngelawan pimpinan klasemen, tapi kita ngelawan tim yang lagi on fire. Di lain sisi, Persijanya juga nggak yang jelek-jelek amat. Persija juga di 5 pertandingan terakhir tak terkalahkan juga. Jadi ini pertandingan yang akan seru banget. Walaupun klasmennya terpaut jauh, Borneo itu di 51 poin, sedangkan kita Persija
di 32, jauh banget. Tapi targetnya nggak pimpinan klasemen, targetnya 4 besar. Karena liga kita agak unik, jadi nggak juara peringkat 1 yang jadi juara, tapi ketika kita peringkat 4 pun masih ada harapan untuk bisa juara karena diadu lagi. Agak-agak kurang asik, tapi ya nggak apa-apa, begitulah Liga Indonesia. Oke, yang berikutnya ada kabar dari Jan Kelima, pelatih kiper kita yang udah setahun dia dikasih hukuman sama Komdis. Dan sekarang di pertandingan kali ini dia bisa nemenin Persija lagi untuk turun ke lapangan. Bahkan Thomas Doll menyambut baik. Karena apa? Karena Jan Kelima ini kita lihat kalau dia di pinggir lapangan itu kayaknya kenceng banget, dan itu bisa memotivasi para pemain untuk lebih semangat lagi. Dia diskorsing selama 1 tahun, lama juga yang dia sering salto di lapangan, udah nggak pernah dilakukan lagi. Dia saltonya ada di tribun, tapi sekarang dia bisa melakukan itu lagi kalau misalkan Persija menang. Masa hukumannya 1 tahun, tadi gue udah bilang, itu kejadiannya pas lagi lawan Persib Bandung. Kalau nggak salah dia ngeludahin perangkat pertandingan, wasit atau apa diludahin sama dia. Dan itu dia kena hukuman yang lumayan agak keras. Biasanya tim-tim lain nggak sekeras itu, tapi ini agak keras. 1 tahun itu menyiksa banget, nggak bisa turun ke lapangan, dan sayang aja dia nggak bisa memotivasi, terutama untuk kiper, karena dia pelatih kiper, jadi kayaknya kalau ada dia di lapangan, kiper semakin pede Andre Taninya gitu. Jadi ini sekarang keuntungan buat kita, dia bisa turun lagi ke lapangan, dan mudah-mudahan itu menambah semangat untuk Persija Jakarta. Oke? Terus masalah pemain-pemain yang kemarin libur panjang banget, bagi gue yang paling siap adalah Rizky Ridho. Kenapa? Karena Rizky Ridho ini habis ngebela timnas di Piala Asia. Dia latihan rutin, dia ya kayak gitu, dia masih main di Piala Asia, tentu fisiknya akan terjaga. Pemain-pemain lain gue nggak tahu apa dia timbangannya naik, apa dia nggak latihan di rumahnya, apa dia malas-malesan. Karena latihannya Thomas Doll ngasih 2 kali lipat dibanding sebelumnya untuk segi fisik. Rizky Fandi, Abimanyu juga pada ngomong di media, dia bilang ini intensitasnya tinggi banget, dia bilang ngegenjot fisiknya. Bahkan dia bilang kita disuruh nonton pertandingan-pertandingan sebelumnya, dikasih lihat kesalahan-kesalahan di mana untuk evaluasi. Dan selain itu juga ketahanan fisik sangat amat diperhatikan sama si Thomas Doll. Pelatih fisik kita, Kinan ini, dia kalau nggak salah gue dapat informasi ya, dia kasih target ke pemain yang semua libur ini, kalau nggak harus ngirim video atau laporan apa gitu, tapi yang pasti timbangannya nggak boleh naik, atau 1 kilo atau nggak boleh naik sama sekali. Gue nggak tahu, nggak pasti datanya, tapi yang pasti ada hukuman ketika dia balik dari libur ke latihan, ada kenaikan berat badan. Jadi ini sangat-sangat amat diperhatikan sama Persija, karena sisa pertandingan ini harus benar-benar mati-matian untuk nembus 4 besar. Mudah-mudahan aja. Kalau gue masih yakin, karena di Liga Indonesia ini tim gede itu bisa kalah sama tim kecil. Jadi bisa tiba-tiba klasemen tuh perputarannya cepet banget gitu. Misalkan Madura di 5, misalkan tiba-tiba dia bisa ke 7 dengan secepat itu. Tiba-tiba Persija sekarang di bawah bisa lompat ke atas dengan secepat itu. Beda hal kalau di Liga Inggris atau Spanyol, Itali, ya 4 besar di atas sih susah kalah dia. Dia selalu aja di situ. Berharap dari tim lain kepleset itu agak susah. Tapi kalau di Liga Indonesia, berharap tim lain kepleset itu gampang banget. Kemarin aja Persib tiba-tiba seri, padahal harusnya dia bisa menang. Terus Madura juga tinggal Rans ini, karena yang di atas kita ada Persik, ada Rans, ada Madura kalau nggak salah. Terus ada Persik Kediri kalau nggak salah, itu tim-tim yang ada di atas kita. Nah, kita berharap tim-tim ini melakukan kesalahan dan kepleset 2 kali paling nggak, dan kitanya nggak boleh kalah. Kita menang, itu kita bisa masuk 4 besar mudah-mudahan. Bisa, gue yakin banget bisa. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa pantengin YouTube gue, karena gue akan bikin vlog nanti di Milan. Gue nonton di San Siro, gue akan review stadionnya kayak apa, aksesnya kayak apa. Terus Instagram gue juga, karena gue akan upload video-video pendek juga di sana. Ilan Alkatiri nama Instagram gue, lo follow juga ke sana. Dan ya udah, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.